Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Saudara-saudaraku, para pemirsa yang kami cintai. Pada kesempatan ini kami ingin menyampaikan informasi tentang Pondok Pesantren Darussalam Kalipakung, Kecamatan Balepulang, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Perlu kami sampaikan bahwa Pondok Pesantren Darussalam Kalipakung ini didirikan pada tahun 1995, yang mendirikan alhamdulillah saya sendiri. Di dalam pondok pesantren tersebut ada dua program. Program yang pertama yaitu program salaf dan yang kedua adalah tahfidzul Quran. Program salaf, santri diajak untuk bisa mengerti tentang kitab kuning dan untuk bisa membacanya. Karena kebetulan yang namanya kitab kuning adalah kitab yang bukan hanya warnanya kuning saja, tetapi kitabnya itu tulisannya kecil, tanpa harokat dan tanpa makna. Santri diajak agar bagaimana caranya dengan bertahap bisa membaca dan bisa menulis dan sekaligus bisa memberikan maknanya atau artinya. Oleh karenanya santri diajari ilmu nahwu shorof, ilmu mantek, ilmu balaghah, ilmu bayan, dan ilmu ma'ani. Dan juga ilmu-ilmu yang lain termasuk di dalamnya adalah ilmu tajwid. Dan dengan mempelajari ilmu-ilmu tersebut, insya Allah santri itu sedikit demi sedikit akan bisa membaca tulisan kitab kuning yang tanpa harokat, dan sedikit banyak nantinya akan bisa memberikan makna sesuai dengan ilmu-ilmu yang diajari itu. Program yang kedua adalah tahfidzul Quran, di mana program ini adalah program yang mengajak santri-santri bisa membaca Al-Quran dengan baik, sekaligus menghafalnya, dan juga bisa memberikan makna atau bisa mengartikan dengan mempelajari atau membaca ilmu-ilmu tafsir. Dan program ini memang untuk akhir-akhir ini banyak digemari oleh masyarakat, ya, karena program ini langsung kaitannya dengan Al-Quran. Namun kalau di Pondok Pesantren Darussalam ini tidak hanya Quran saja, didampingi dengan apa yang dinamakan al-hadis. Jadi ilmu hadis termasuk ilmu mustalah hadis dan ilmu-ilmu yang lain yang berkaitan dengan hadis. Perlu kami sampaikan, dua program ini mereka ada yang masuk ke program salaf, ya, mana di program salaf itu diajari tentang ilmu-ilmu nahwu mulai dari Jurmiyah sampai Ibnu Aqil dan kelanjutannya. Termasuk sekarang ini ada metode-metode yang baru sebagai singkatan atau penyederhanaan metode yang dilaksanakan oleh Ibnu Malik, yaitu Alfiyah. Sekarang itu ada metode yang dinamakan metode Amsilah. Dari dua program, baik program salaf maupun program tahfidzul Quran, santri di Pondok Pesantren Darussalam ini rata-rata mengikuti program formal. Program formal itu ya pendidikan formal, karena kebetulan di Pondok Pesantren Darussalam pendidikan formalnya juga ada mulai dari TK, SD, SMP, MTS, Aliyah, dan SMK. SMK itu ada 4 jurusan. Jurusannya adalah TAP, TKJ, ada lagi otomotif,
ya, dan ada lagi akuntansi, juga ada TKJ atau teknik komputer jaringan. Ada yang satu yang ini terbaru yaitu jurusan TSM, ya, teknik sepeda motor. Jadi inilah keberadaan Pondok Pesantren Darussalam Kalibakung, dan di samping itu Pondok Pesantren Darussalam juga tidak menutup kemungkinan kalau ada santri yang hanya kepengen ngaji, apa ngaji kitab, apa ngaji Quran, ya, kami juga menerimanya hingga nantinya tidak usah sekolah formal, kemudian saya ikutkan ujian bersamaan ataupun ujian paket. Selanjutnya yang perlu kami sampaikan, di samping program-program yang formal seperti tadi, ya, kita juga tidak menghilangkan, ya, pendidikan diniyah, ya. Diniyah mulai diniyah awaliyah dan diniyah wusta di sini pun ada. Bukan hanya itu, di Pondok Pesantren Darussalam Kalibakung ini pendidikan-pendidikan yang, ya, sampingan yang kaitannya dengan kemasyarakatan, kaitannya dengan sosial juga di sini diajarkan, seperti halnya kita belajar hitobah agar mereka yang mondok di sini itu minimal punya mental yang baik sehingga ketika ngomong di hadapan masyarakat itu tidak bingung dan tidak keluar keringatnya, ya. Itu ada setiap pagi Jumat itu ada yang namanya hitobah. Dan di dalam pelajaran hitobah itu di sini ada pendidikan yang pertama menjadi protokol, bagaimana caranya menjadi MC atau protokol. Ada lagi bagaimana caranya menjadi ketua panitia penyelenggara acara-acara. Dan ada lagi untuk bagaimana cara membaca Al-Quran yang baik, bagaimana caranya mimpin sholawat yang baik. Selanjutnya termasuk juga bagaimana caranya dakwah, bagaimana caranya menyampaikan kalimat atau ucapan kepada masyarakat, mengajak kepada masyarakat agar masyarakat bisa berbuat baik. Itu di dalam acara hitobah juga ada itu. Bahkan ada yang namanya berdoa. Karena di sini itu ada program tahfidz, ada yang namanya tadarus Al-Quran, dan tadarus Al-Quran itu juga diambilkan dari program tahfidz yang membaca Quran minimal 2 kaca itu setiap pertemuan tanpa melihat tulisan. Bukan hanya itu lagi, ada lagi seperti bagaimana caranya menjadi dirijen, menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, menyanyikan Yalal Waton, dan ada juga menyanyikan Mares atau lagu Darussalam. Jadi cukup lengkap, ya, untuk kegiatan hitobah itu. Dan di samping itu ada kegiatan-kegiatan yang lain, ya, bagi mereka yang sudah selesai SMA atau aliyah, sudah selesai SMK, mereka itu ada program yang namanya program pengabdian, dan pengabdian itu termasuk di dalamnya adalah masuk pada kelompok mahasantri, di mana di situ itu diajarkan berbagai macam ilmu dalam rangka untuk bersosial dengan masyarakat. Seperti halnya diajari bagaimana cara mimpin tahlil, bagaimana cara mimpin marhabanan, membaca maulud tiba, maulud berjanji, dan bagaimana caranya membaca mimpin manaqib, dan juga mimpin istighosah. Semuanya diajarkan bagi mereka yang sudah masuk kelompok mahasantri. Dan ini alhamdulillah endingnya itu baik sekali. Termasuk mereka itu ditekan dan diharuskan untuk bisa, meskipun mereka itu bukan program tahfidzul Quran, diajak, ya, dihimbau supaya hafal juz amma atau juz 30. Dengan harapan ketika besok waktu bermasyarakat, menjadi imam di masjid, menjadi imam di musola,
tidak hanya yang dibaca itu kuliah dengan Al-Ikhlas atau Qul-hu saja, tetapi bisa membaca surat Al-A'la, bisa membaca surat Al-Hosiyah, dan lain sebagainya. Ini keberadaan Pondok Pesantren Darussalam. Oleh karenanya kepada bapak-bapak dan ibu-ibu yang mau mendaftarkan putra-putrinya atau anak cucunya di Pondok Pesantren Darussalam, inilah program-program yang sangat bermanfaat bagi para santri dan bagi para masyarakat. Apalagi di sini ada anak yang namanya studio, ya. Jadi ada radio, ya, pemancar radio yang namanya radio Darussalam, ya, yang dialnya ataupun gelombangnya itu 88.1. Ini kesempatan di samping untuk mensosialisasikan Pondok Pesantren Darussalam, juga untuk belajar para santri untuk menjadi penyiar, untuk menjadi MC, dan untuk dakwah lewat radio, sehingga suaranya itu biasa didengar oleh masyarakat yang alhamdulillah jangkauan daripada radio Darussalam itu sudah 5 daerah. Daerah Kabupaten Tegal, Kota Tegal, Kabupaten Brebes, Kabupaten Pemalang, dan juga Kabupaten Cirebon. Jadi ini luar biasa radio ini. Jadi inilah beberapa hal informasi tentang Pondok Pesantren Darussalam. Sekali lagi kepada kaum muslimin dan muslimat yang menginginkan untuk masuk di Pondok Pesantren Darussalam, monggo segera, ya. Dan kebetulan hari ini masih ada pembukaan, atau artinya masih dibuka pendaftarannya. Silahkan bapak-bapak untuk segera bisa memasuk.